Terima kasih masih bersama kami dalam siaran interaktif Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Masih bersama saya Ati Rahmat dan juga Ibu Mukti Amini, MPD. Dan tentunya buat Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan materi, saya hanya sekedar mengingatkan apabila ada yang ingin bergabung bersama kami, ingin menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi kita kali ini, boleh bisa melalui line telepon bebas pulsa kita di 0800 140 3046. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lagi dengan Ibu Mukti, ada baiknya Bapak Ibu menyaksikan tayangan yang satu ini terlebih dahulu. Silakan. Tentunya Ibu Mukti yang pasti bisa menjelaskan apa maksud dari tayangan tadi. Ibu Mukti, kira-kira komentarnya seperti apa nih, Ibu Mukti? Ya, tadi kita lihat ada yang bayi, ada yang anak tanggung, ada juga yang kelihatan sudah cukup dewasa, begitu ya. Tapi terlihat sekali meskipun bayi sudah bisa diamati berbeda dengan bayi-bayi biasa. Meskipun bayi bule juga tetap aja kelihatan kalau mukanya itu datar, lebar ya, serba lebar dan sulit untuk menutup mulut karena lidahnya yang besar gitu ya. Terlihat juga di sana tadi ketidaklincahan dalam motorik untuk maju dalam satu lingkaran ke lingkaran berikutnya saja cukup sulit gagal ya, gitu ya, harus diulang berkali-kali. Jadi memang dari segi motorik sangat lambat ya dibandingkan anak normal. Baik, kalau gitu kita akan langsung masuk kepada materi selanjutnya, Bu. Setelah tadi kita melihat penyebabnya, mungkin sedikit diulas kembali Bu tentang penyebab dari Down syndrome ini. Penyebab Down syndrome tadi sudah sempat kita bahas ya. Secara umum itu ada 3 macam. Sebenarnya 3 macam ini sama-sama mutasi gen, tapi berbeda kasusnya. Ada yang dikatakan dengan trisomi, jadi penambahan kromosom pada pasangan ke-21. Ada juga yang dikatakan dengan mosaisisme, itu pembelahan yang seharusnya 2 menjadi 2, kemudian menjadi 3 kelebihan. Ada juga yang dikatakan dengan translokasi, pindah. Ya, jadi biasanya kromosom ke-14, 15 atau 22 itu pindah ke kromosom yang 21. Jadi yang di sana berkurang, yang sini jadi 3. Gitu. Itu juga bisa menyebabkan Down syndrome. Nah, sekarang itu penyebab utamanya. Tapi kenapa kok bisa seperti itu? Itu juga mungkin bisa dikatakan sebagai yang dikatakan dengan pemicu ya. Pemicu kenapa terjadi Down syndrome. Tadi sudah sempat saya singgung. Yang pertama dari segi usia ibu ketika hamil ya, hamil di atas 35 tahun, ini peluangnya cukup besar. Dari 400 kelahiran itu 1 Down syndrome. Ya, jadi cukup besar. Kalau pada usia di atas 45 itu 1 banding 35. Jadi memang besar yang 45, tapi kalau dilihat dari penelitian yang ada, 80% anak Down syndrome itu lahir dari ibu yang usianya kurang dari 35. Jadi makanya ini serba tidak pasti. Artinya apa penyebab sesungguhnya? Cuma ketika diperiksa dalam proses ketika kehamilan, ibu-ibu yang hamil di atas 35 itu rawan dengan Down syndrome. Tapi pas diteliti ke anak-anak yang sudah Down syndrome, ternyata ibunya dulu melahirkan mereka juga tidak semuanya di atas 35 begitu ya. Ini baru perkiraan. Nah, yang kedua, bisa juga dari faktor ayahnya. Kalau ayahnya ini terlalu tua, dalam arti usia 50 tahun baru kemudian punya anak, ini juga bisa berpengaruh dalam arti kualitas spermanya. Bisa menyebabkan Down syndrome. Dan ini cukup besar persentasenya, 20 sampai 30%. Ya. Jadi kalau udah 50 tahun mungkin resikonya perlu dikurangi ya, cukup tinggi. Artinya kalau memang berkeinginan punya anak, dia harus punya kiat-kiat tertentu untuk menjaga suplai makanannya gitu ya, supaya kualitas sperma tidak turun. Ya, baik. Bu Mukti, sebelum kita lanjut kepada materi selanjutnya, apakah ada faktor keturunan sebetulnya? Tidak, ya kalau faktor keturunan memang tidak ada, ya makanya ini dikatakan nasib saja gitu ya. Kita tidak tahu apakah akan ada mutasi gen atau tidak gitu ya. Baik. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk kepada karakteristik. Karakteristik belajar anak Down syndrome, ini ada beberapa yang bisa kita jelaskan.
Yang jelas mereka terbatas pada hal-hal yang konkret, yang memang ada di depan mata mereka, sangat visual ya. Jadi kalau memang penjelasannya itu guru tidak memberikan media, sulit sekali. Memberikan media pun dia penglihatannya sudah terbatas, apalagi tanpa media, dia tidak bisa membayangkan yang dibalik itu. Makanya misalnya kalau kita ajak mereka misalnya bermain peran, kamu jadi Pak Polisi ya, begini, susah. Nggak bisa dia membayangkan Pak Polisi itu seperti apa kalau tidak ada visualisasinya. contoh gitu, atau dicontohkan dulu oleh gurunya. Seperti ini loh Pak Polisi itu ngomongnya begini, kayaknya begini, atau dilihatkan filmnya dulu baru kemudian dia suruh menirukan baru bisa. Ya, ini masalah kecerdasannya. Yang masalah sosialnya dia cenderung dependen, tentu saja ya, karena memang dia punya keterbatasan motorik dan sebagainya itu cenderung tidak dapat, bukan tidak dapat, kurang bisa mengurus dirinya, ya. Biasanya dalam arti misalnya untuk kegiatan sehari-hari lah, mandi, memakai baju itu, apalagi yang awal-awal usia kelas 1 itu masih harus banyak dibantu. Baik. Dan biasanya suka bermain dengan teman yang lebih muda. Dulu di TV itu ada film apa ya, Yoyo barangkali. Ya seperti itulah kondisinya ya. Usianya mungkin 17 tahun, 18 tahun, tapi temannya anak-anak kecil gitu ya. Karena dia merasa masih anak-anak usianya gitu ya. Dia tidak merasa dia sudah secara biologis sebenarnya sudah tua. Dan dia tidak bisa untuk diajak bersaing dengan teman sebaya. Berkompetisi. Berkompetisi tidak mampu ya. Jadi memang bagi anak-anak Down syndrome itu nanti kalau misalnya kita menghadapi di kelas ada anak Down syndrome, maka sebaiknya modelnya itu bukan kompetisi tapi kooperasi. Jadi bukan diminta untuk saling berlomba siapa yang juara siapa yang enggak, tapi lebih bagus yang kooperatif. Baik. Ini secara sosial. Nah, secara fungsi mental ya, karena memang dia secara IQ-nya tadi hanya 25 sampai 45, ini menyebabkan dia sulit untuk memusatkan perhatian. Juga mudah lupa dan dia susah untuk melakukan asosiasi. Jadi kalau misalnya ada soal cerita yang panjang begitu, dia bingung menyelesaikan masalahnya bagaimana. Jadi harus konkret, misalnya jual beli ya harus ada benda-bendanya begitu. Kalau kita kan soal cerita kan hanya dengan cerita mungkin bisa menjawab ya, anak-anak kelas 2, kelas 3. Anak Down syndrome itu nggak bisa. Harus ada bendanya dulu. Nah, yang lain masalah emosi. Ya karena ini biasanya juga dipacu oleh sikap orang lain ya. Mungkin dia sudah rendah diri, karena mungkin diolok-olok semakin rendah diri, sehingga biasanya dia konsep dirinya negatif ya. Setelah konsep dirinya negatif, biasanya karena malu cenderung menarik diri, tidak mau bergaul dengan teman-teman yang normal. Terus motivasinya juga rendah, dan biasanya dia tidak peka dengan rangsangan atau bahaya. Artinya ya kalau anak normal mungkin misalnya berhadapan dengan api atau misalnya air yang deras mungkin cepat tanggap ya, ini tidak boleh saya dekati. Tapi kalau dia sense kesananya itu kurang, gitu ya. Baik. Dan ciri yang lain secara organisme, dia lamban dalam bergerak. Ya, tadi juga sudah kita jelaskan, pendengaran maupun penglihatannya kurang, serta postur tubuhnya itu apa ya, kotak begitulah ya, gemuk tapi lamban ya, tidak menarik gitulah, tidak apa ya, tuh kita bisa lihat ya seperti itu, posturnya itu kotak begitu saja gitu ya, sangat berbeda lah dengan anak normal ya, itu kelihatan. Tapi ada sisi positif yang saya temukan, kebetulan tidak saya tuliskan di sini. Dari sisi emosi dalam arti kasih sayang, perhatian, ternyata anak Down syndrome itu jauh lebih bagus daripada anak normal. Artinya Bu, bisa berikan contohnya seperti apa? Jadi misalnya sudah ada penelitian longitudinal di beberapa negara. Misalnya dalam arti orang tuanya itu sakit parah. Kalau anak-anak biasa kan paling, mama sakit ya, papa sakit ya, terus menemani sebentar, pergi. Anak Down syndrome enggak. Dia dalam kondisi seperti itu, dan itu menimpa orang-orang yang dia sangat sayang, dia bisa 24 jam di situ, tidak pergi, saking empatinya kepada yang sakit. Itu luar biasanya di situ. Jadi ada apa ya, ada semacam hikmah ya di balik anak yang seperti itu. Ternyata mereka punya hati yang sangat mulia. Betul. Gitu ya. Jadi terutama kepada ibu biasanya, terhadap ibu, ikatannya sangat besar. Ibaratnya kalau tidak disuruh pergi itu dia nggak akan pergi, akan menunggui terus di situ, nggak makan, nggak apa gitu ya. Jadi kalau tadi dalam karakteristik belajar anak Down syndrome, kita bisa melihat di poin kedua adalah dorongan emosinya cenderung agak sedikit negatif, mungkin seperti itu Bu. Tapi dari sisi empatinya sangat itu besar. sangat besar sekali. Baik. Ya. Dan satu lagi, anak-anak Down syndrome seperti ini, seperti juga anak yang terbelakang mental lainnya, biasanya usianya tidak panjang. Ini menurut penelitian juga sudah dibuktikan seperti itu. Jarang yang sampai misalnya 40 tahun, 45. Ini juga hikmah tersendiri ya, karena dengan
Bertambah berjalannya usia. usia, kan mungkin dia kan pasti ada keinginan untuk menikah, Betul. punya anak, dan dengan kondisi dia sendiri tidak bisa mengurusi diri sendiri kan akan Cukup sulit ya, merepotkan gitu. Dan Hmm. dia memang rata-rata meninggal dalam usia yang muda. Hmm. Gitu. Baik. Ini tambahan dari saya. Ya. Nah, sekarang kita lihat permasalahan dari anak Down syndrome ya, dari berbagai sisi kehidupan dari anak tersebut. Pertama, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Biasanya kebiasaan di rumah dan kondisi kesehatan yang kurang ini akan terbawa ke sekolah, sehingga para guru juga harus siap ya, dalam arti mungkin tiba-tiba dia tidak masuk 3 hari, sakit, pilek gitu, sehingga nanti ketertinggalan pelajaran, maka dia harus ada perhatian individual lagi. Atau kebiasaan di rumah dalam arti mungkin ya karena kondisinya yang terbatas, mungkin dibantu terus oleh orang tuanya. Nah, ketika pas di sekolah mungkin dia cenderung cepat menyerah ya, motivasinya rendah untuk mengerjakan sesuatu. Nah, ini gurunya juga harus step by step memberikan tahapan-tahapan yang dia bisa mampu lah untuk mandiri. Ya, ini Baik. kehidupan sehari-harinya seperti itu. Yang kedua adalah masalah belajar ya. Ya. Dia sangat terbatas mengikuti pelajaran. Tadi ya, rentang perhatiannya terbatas, penglihatannya juga sangat terbatas, sehingga guru harus benar-benar memberikan perhatian individual. Kalau misalnya ada tugas, mungkin bisa sedikit dibedakan tugas, tingkat kesulitannya atau kuantitasnya untuk anak-anak seperti ini. Artinya targetnya tidak boleh disamakan dengan anak normal di kelas itu. Itu karena memang mereka berbeda gitu ya. Meskipun dia ada di kelas kita. Jadi ada perhatian khusus. Yang ketiga adalah masalah penyesuaian diri. Ya. Tadi kan dia karena konsep dirinya negatif, malu, ketemu dengan teman-teman sekelasnya yang bisa lari lincah ke sana kemari, mungkin makin nggak pede gitu ya. Nah, ini guru yang harus sedikit demi sedikit menyemplungkan lah ibaratnya, dituntun untuk ini loh teman-teman kamu juga gitu ya. Jadi kenapa ada kebijakan pendidikan inklusif? Mungkin salah satunya supaya anak-anak ini kan bercampur ya. Betul. Artinya kalau sesama satu kelas Down syndrome semua, mungkin terapinya justru akan jauh lebih lama karena dia tidak ada sparring partner kan. Nah, begitu-begitu semua. Tapi ketika dia dihadapkan dengan anak lain, ada dua sisi. Yang anak normal itu kemudian dia belajar bahwa dunia itu tidak sempurna. Ada juga anak-anak yang dilahirkan dengan kondisi seperti itu. Yang Down syndrome juga belajar bahwa ternyata saya juga bisa kok bergaul dengan anak-anak yang biasa, tidak harus sesama yang seperti saya gitu ya. Jadi ada dua sisi positif yang bisa kita ambil dari sana. Baik. Nah, yang lainnya dalam masalah keterampilan bekerja. Ya, jadi memang kalau di SLB kan kita mungkin sering lihat ya, ada latihan membuat keset, beberapa life skill yang diberikan pada anak Down syndrome seperti itu. Kenapa? Karena memang kalau untuk pekerjaan yang sifatnya membutuhkan pemikiran, kita sudah tidak bisa berharap banyak. Ya, kita hanya bisa memberikan pekerjaan yang sifatnya skill dalam arti keterampilan tangan. Betul. Ya. Jadi seperti itu, sehingga memang lebih cocok bagi mereka bukan bekerja yang sifatnya di perusahaan atau kantoran, tapi usaha domestik biasa gitu ya. Jadi wira mungkin swasta. wira swasta lebih wira ya, swasta, kata lainnya seperti itu ya, Bu, wira ya. swasta. Baik. Karena kalau bekerja pada orang lain, mereka kan tidak hanya masalah skillnya, tapi kan juga dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Betul. Menuruti perintah atasan itu agak sulit buat mereka. Jadi kaitannya apa dengan SD? Nah, bagi guru yang memang mempunyai anak Down syndrome, ya diharapkan bisa memberikan bekalan itu. Artinya kalau di sana ada pelajaran muatan lokal gitu ya, atau ada pelajaran KTK, itu benar-benar memang mengarahkan mereka sampai bisa menguasai skill itu, supaya bisa menjadi bekalan hidup mereka nanti ketika mereka sudah dewasa. Betul. Gitu. Baik. Selanjutnya? Yang selanjutnya adalah masalah kepribadian dan emosi. Ya. Dia cenderung tidak seimbang. Kadang kelihatan gembira sekali, tapi tiba-tiba bisa menangis. Meskipun secara umum anak Down syndrome itu periang, biasanya terlihat periang, ya. Tapi kadang-kadang tantrum juga. Tantrum itu apa ya? Mengamuk, ya, mengamuk. Kadang-kadang juga termenung lama, ya. Dan kalau misalnya dia tidak percaya diri, ya biasanya dia akan menjauh dari keramaian, dari teman-temannya. Baik. Nah, ini gurunya yang harus waspada dengan hal seperti ini. Kalau memang menemukannya harus segera diajak lah ya, diajak untuk bergabung dengan teman-temannya. Baik, Bu Mukti, sebelum kita masuk kepada sebuah strategi tentunya, karena kita sudah membahas cukup banyak apa saja ciri-ciri, penyebab, dan juga maksud kami permasalahan anak Down syndrome itu sendiri. Kira-kira nih, jika anak Down syndrome ini masuk kepada sekolah dasar, seperti kita ketahui bersama-sama, kalau memang di sekolah dasar
terkadang atmosfer dari sebuah kelasnya itu memang berkompetisi. Iya, betul. Nah, mungkin sedikit saja bocorannya strategi yang memang paling simpel kira-kira untuk Bapak Ibu guru yang harus dilakukan kepada anak-anak Down syndrome ini seperti apa nih Bu? Ya, secara umum memang kita tidak bisa mengharapkan mereka berkompetisi, sehingga ketika memang ada anak Down syndrome di kelas tersebut, kita juga harus bisa mengkondisikan anak-anak lainnya dulu gitu ya. Jadi sama-sama ini supaya mereka juga memberikan atmosfer yang mendukung bagi si anak ini untuk lebih bangkit gitu ya. Jadi semuanya memang harus terlibat, ya orang tua si anak yang Down syndrome, Betul. anak Down syndrome tersebut, anak-anak yang lain, Betul. orang tua dari teman-temannya ini juga gitu. Karena bisa jadi begini, misalnya sekolah siap menerima, tapi ternyata orang tua dari anak-anak yang lainnya, aduh kalau ada Down syndrome nanti yang diperhatikan pasti anak yang itu terus, anak saya nanti nggak diperhatikan. Iya. Nah, jadi memang harus ada komunikasi yang bagus Betul. dari semua pihak di sini. Baik. Nah, itu hal yang cukup penting juga. Bu Mukti, kita akan bahas masuk di segmen berikutnya. Ini membahas tentang strategi pembelajaran seperti apa. Tapi sekali lagi saya undang Bapak Ibu guru semuanya yang tentunya sudah menyaksikan kita dari awal sampai detik ini membahas tentang materi identifikasi dan penanganan anak Down syndrome. Kita tunggu teleponnya untuk berpartisipasi bersama kami apabila ada yang ingin ditanyakan di line telepon bebas pulsa kami 0800 1403 046. Kita akan kembali sesaat lagi, masih tetap di Televisi Edukasi.